Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya bahwa teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Yang video ini datangnya dari seorang murtadin, di mana di video kali ini dia mencoba menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya oleh saudara kita muslim, di mana mereka bertanya kepada dia bahwa siapakah Yesus itu sebenarnya. Tetapi hebatnya ya, saudara kita murtadin ini setelah dia masuk agama Kristen dan dia mulai mempelajari, dia mulai mendalami ya Alkitab, dan dia berhasil ya teman-teman ya, dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita muslim ini. Dan di video kali ini dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Raja Damai, Allah yang perkasa, dan dia punya kerajaan yang tidak pernah berkesudahan. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir, saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya orang yang dipilih. Ya, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman ya. Asal kalian tahu, Yesus adalah Yesus, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Allah yang perkasa, Raja Damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23 ya, sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Ya, karena Yesus berjanji, dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan karena dia telah menebus dosa kita. Ya, bukan hanya menebus dosa kami orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal juru selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu. Ya. Nah teman-teman semuanya, tadi cuplikan videonya dan sungguh luar biasa ya jawaban dari saudara kita murtadin ini, dimana dia tadi memberikan beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi teman-teman semuanya ya, tidak perlu lagi kita bertanya-tanya bahwa siapakah Yesus itu, apakah dia adalah nabi atau utusan atau Tuhan. Tetapi setelah kita menonton video ini, bahwa tidak ada lagi keraguan yang muncul dalam hati kita bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada saudara kita muslim ya, mudah-mudahan ketika saudara setelah menonton video ini ya, saudara bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, Yesus itu adalah Allah ya. Jadi tidak perlu lagi saudara bertanya-tanya kepada siapapun ya.
Tetapi ya, saudara bisa membaca Alkitab itu, saudara bisa melihat ya kesaksian-kesaksian dari murtadin-murtadin ini. Setelah mereka masuk ke agama Kristen, mereka mengalami mukjizat, mereka mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan dari agama mereka sebelumnya, ya. Dan mereka baru mengerti bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa, ternyata Dia adalah Tuhan, ya. Nah, kalau Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, utusan, ya benar, karena Dia adalah juga manusia, ya, Tuhan yang mengambil rupa manusia, ya. Tetapi di dalam dirinya ada pribadi keilahian Allah, ya. Jadi saudaraku muslim, ya, Anda tidak perlu bertanya kepada para mualaf, ya, apalagi bertanya kepada siapa Ustadz Kainama, Yahya Waloni, Umi Irene, ya. Mereka adalah mualaf-mualaf yang banyak bohongnya itu, ya. Saudara tidak perlu bertanya kepada orang-orang itu, ya. Kainama juga dia pernah mengatakan kuliah di Haifa, Israel, dan setelah kita tanya, kita cari apakah ada di sana kuliah untuk teologi, ternyata tidak ada di sana. Begitu juga Yahya Waloni mengaku pernah jadi rektor di Papua, dan ternyata setelah kita cari kebenarannya bahwa Yahya Waloni ini tidak pernah menjadi rektor di sana. Ya, apalagi siapa itu si Yonatan Nandar, ya, dan banyak sekali lah mualaf-mualaf yang yang sering berbohong. Apalagi yang terakhir itu kemarin itu yang saya counter, ya, di channel saya, siapa namanya, si Mario, ya, dimana dia mengatakan bahwa ibadah umat Katolik itu hanya 4 kali dalam 1 tahun, dan itu adalah sebuah pembohongan, ya, sebuah pembohongan yang saya rasa itu tidak perlu dipertontonkan kepada kita, ya, karena itu sangat memalukan sekali dan sangat merugikan saudara saya muslim, ya, dengan kesaksian-kesaksian mualaf-mualaf ini, ya. Seharusnya bisa menyeleksi, ya, para mualaf ini agar mereka tidak memberikan kesaksian-kesaksian palsu, ya, karena itu sangat merugikan saudara kita muslim, ya. Tetapi kalian bisa belajar dari kesaksian-kesaksian para murtadin ini. Ada beberapa saudara kita yang dari muslim masuk ke Kristen yang mengalami sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, ya. Anda bisa bertanya kepada mereka. Anda tidak perlu bertanya ke Google. Anda tidak perlu bertanya kepada ustadz Anda. Pasti mereka akan mengatakan hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan mereka sesuka mereka menafsirkan ayat Alkitab, ya. Jadi pada video kali ini saya mau katakan, ya, belajarlah kalian untuk memahami Alkitab itu sendiri, ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang bahwa ustadz kalian juga lagi gemar-gemarnya untuk membahas Alkitab. Saya tidak tahu dan tidak mengerti, ya, kenapa mereka sesuka mereka membahas Alkitab dan menafsirkannya sesuai dengan isi otak mereka. Jadi teman-teman semuanya, ya, dalam video kali ini saya juga memohon doa kepada teman-teman semuanya agar mendoakan, ya, para murtadin-murtadin ini agar mereka memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak seperti Nania Idol yang sudah 16 tahun menjadi pengikut Kristus, tetapi tiba-tiba dia meninggalkan damai itu, ya. Dia tidak mau, ya, mendapatkan sukacita, damai, sejahtera untuk selama-lamanya. Saya mau katakan bahwa Nania Idol ini adalah salah satu produk gagal gereja, karena saya melihat bahwa dari kesaksian Nania Idol sangat miris, ya. Saya katakan bahwa hanya karena alasan dia takut tidak ada yang membandingkan dia, ya, ketika dia sholat, ya. Artinya dalam hal ini gereja tidak pernah mengajarkan kepada Nania Idol bahwa kematian itu tidak perlu ditakuti, ya, tidak perlu ditakuti, karena Rasul Paulus mengatakan, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Jadi tidak perlu takut maupun
tidak ada yang memandikan kita, yang menguburkan kita, ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah buat kita. Nah teman-teman semuanya, ya demikian sajalah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita senantiasa. Amin.